Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebatku, berjumpa lagi dengan Ibu Bella Septianingrum pada video pembelajaran kali ini. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas mengenai materi bagaimana kita memenuhi kebutuhan. Nah, untuk video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai mata pelajaran IPAS kelas 4, bab 7, topik C, yaitu kegiatan jual beli sebagai pemenuhan kebutuhan. Apakah di antara anak-anak pernah melakukan kegiatan jual beli? Dan apakah itu yang dimaksud dengan kegiatan jual beli? Yuk, mari kita bahas pada video pembelajaran berikut ini. Kegiatan jual beli adalah kegiatan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli untuk memenuhi kebutuhan. Oleh sebab itu, dalam hal ini, dalam kegiatan jual beli, terdapat dua pelaku, yaitu ada penjual dan ada pembeli. Penjual adalah orang yang menyediakan barang atau jasa, sedangkan pembeli adalah orang yang membeli barang atau kebutuhan. Oke, dari hal tersebut, maka anak-anak selama ini pernah menjadi penjual atau menjadi pembeli ya. Untuk mengidentifikasi terjadinya kegiatan jual beli, maka kita harus memahami ciri-ciri dari kegiatan jual beli. Ciri-ciri terjadinya kegiatan jual beli yaitu diantaranya, yang pertama, adanya penjual dan pembeli. Yang kedua, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli atau yang disebut dengan akad. Yang ketiga, yaitu adanya pembayaran. Dalam pembayaran ini menggunakan alat pembayaran yang sah, yaitu berupa uang rupiah. Yang keempat, bertujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Oke anak-anak, jadi kegiatan jual beli merupakan bagian dari kegiatan ekonomi. Mengapa demikian? Karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh laba atau keuntungan. Nah, bagaimanakah keberlangsungan dari kegiatan ekonomi ini? Yuk, mari kita bahas. Di dalam kegiatan ekonomi ini terdapat 3 alur atau 3 kegiatan di dalamnya, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan juga yang terakhir kegiatan konsumsi. Nah, bagaimana kelengkapan dari masing-masing kegiatan tersebut? Yuk kita bahas pada video berikut ini. Yang pertama, kegiatan produksi. Apakah kalian tahu apa itu kegiatan produksi? Produksi adalah suatu kegiatan untuk menghasilkan atau meningkatkan nilai guna dari suatu barang atau jasa. Nah, sebenarnya barang dan jasa itu adalah suatu hal yang berbeda, walaupun seringkali berdampingan. Barang adalah suatu hal yang bisa kita lihat secara langsung, bisa kita sentuh secara fisik. Jadi barang ini sifatnya konkret ya. Sedangkan kalau jasa itu hanya bisa kita rasakan atau kita ketahui manfaatnya, tidak untuk kita sentuh, tidak untuk kita lihat secara langsung. Nah, pelaku dari kegiatan produksi ini dinamakan sebagai produsen. Contoh kegiatan dari produksi ini adalah yang pertama, untuk kegiatan jasanya, yaitu seperti dokter. Contoh yang kedua, yaitu menghasilkan barang. Contohnya seperti pabrik-pabrik yang memproduksi barang-barang mentah menjadi barang jadi yang siap untuk digunakan. Yang kedua, yaitu kegiatan distribusi. Distribusi adalah suatu kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Pelaku dari kegiatan distribusi ini dinamakan distributor. Contoh dari kegiatan distribusi yaitu agen-agen yang menyalurkan barang-barang dari pabrik atau dari produsen kepada konsumen atau kepada kita ya, sehingga kita dapat membeli dan menikmatinya. Yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan untuk menggunakan atau mengurangi nilai guna dari suatu barang atau jasa. Pelaku dari kegiatan konsumsi adalah konsumen, seperti kita ini.
Apakah kalian pernah berpikir mengenai bagaimana alur atau proses kegiatan ekonomi dari suatu barang yang sering kita gunakan? Di sini saya terdapat contoh skema mengenai alur kegiatan ekonomi pabrik teh. Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Salah satu produk yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu teh. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi ya dengan salah satu jenis minuman ini. Tahukah kalian, ternyata teh telah melewati beberapa tahapan kegiatan ekonomi sebelum sampai ke kita. Nah, tahapan-tahapan tersebut akan terangkum pada skema kegiatan ekonomi pada pabrik teh berikut ini. Teh sebelum kita konsumsi, pertama kali harus ditanam terlebih dahulu di perkebunan oleh petani teh. Nah, dari teh yang telah ditanam oleh petani tersebut, kemudian akan dipanen untuk selanjutnya dibawa ke pabrik pengolahan teh. Di pabrik pengolahan teh diolah menjadi berbagai jenis. Misalnya, minuman teh siap saji atau teh yang harus diseduh terlebih dahulu baru akhirnya bisa dikonsumsi. Lalu, setelah proses produksinya selesai, teh tersebut akan didistribusikan. Setelah didistribusikan, teh tersebut akan dijual di swalayan ataupun pasar tradisional. Setelah dijual di pasar, teh tersebut bisa kita beli untuk kemudian dikonsumsi. Nah, dari penjelasan skema kegiatan ekonomi pabrik teh tadi dapat kita simpulkan bahwa dalam setiap tahapan kegiatan ekonomi itu melibatkan beberapa orang atau pekerjaan tertentu. Baiklah anak-anak hebatku, itulah tadi video pembelajaran terkait dengan materi kegiatan jual beli sebagai pemenuhan kebutuhan. Semoga materi yang telah disampaikan dapat dipahami dengan baik. Dan jangan lupa untuk semangat belajar. Sekian video dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.